Emang mobil konvensional nggak ada kayak gitu? Ada, tapi biasanya lebih canggih juga di mobil listrik. Oh. Jadi performa juga pasti berbeda banget dibandingkan mobil yang konvensional. Kapan waktu yang tepat bagi kita untuk membeli mobil listrik dengan konteks kita sudah punya duitnya? Kita ketemu lagi di Teras Eksis bersama saya Dia Mega Jaya. Hari ini adalah temanya mobil listrik secara awam. Apa itu mobil listrik? Bisa kesetrum nggak kita sama mobil listrik kalau hujan? Sudah bersama saya praktisi otomotif Anjar Leksana. Halo. Mas Anjar. Halo. Jadi bedanya mobil listrik sama mobil konvensional itu apa? Secara sederhana. Basic lah kita kalau ngomongin dari hal-hal yang itu, dari awam lah. Bedanya mobil listrik dengan mobil konvensional terletak pada engine. Kalau mobil konvensional pakai ICE, internal combustion engine. Sedangkan mobil listrik hanya menggunakan baterai, dinamo, ya kayak kita lihat mobil mainan-mainan anak kecil, ada baterai, dinamo, dan sesimpel itu. Tanpa ada energi pembakaran. Pakai bahasa manusianya gimana Mas? Jadi bedanya kalau misalnya mobil konvensional itu ada berapa banyak komponen, mobil listrik hanya ada berapa komponen, mungkin seperti itu. Oke. Kalau mobil listrik itu terpotong 50% daripada komponennya itu lebih simpel dibandingkan mobil yang konvensional atau yang pembakaran internal. Tidak ada gearbox, kan? Jadi direct si permanen magnet motor sinkronis motornya itu langsung ke bagian roda. Nah, kalau mobil pembakaran, dia pakai transmisi. Artinya dari engine, kemudian pembakaran piston, kemudian tenaganya disalurkan menggunakan transmisi. Dari transmisi disalurkan ke ban. Gitu. Jadi performa juga pasti berbeda banget dibandingkan mobil yang konvensional. Gimana tuh kalau dari, ya itu yang secara awam bedanya performa itu apa? Apakah lebih cepat mobil listrik atau lebih hemat mobil listrik atau seperti apa sih gambarannya? Nah, karena karakteristik motor listrik itu punya torsi yang kuat. Biasanya ratusan Nm dibandingkan mobil-mobil konvensional. Jadi terus ditambah tidak ada transmisi direct. Disalurkannya langsung ke roda. Gitu kan. Jadi ketika kita sentuh pedal akselerator atau kita sebutnya pedal gas lah ya. Pasti langsung sensasinya kayak sports car untuk harga-harga yang 500 jutaan ke atas. Nah, kebanyakan memang mobil listrik kan masih mahal. Nah, kalau mobil-mobil konvensional pasti beda. Butuh energi lebih. Artinya gini, ada tenaga yang tereduksi dari transmisi. Berkurang dong tenaganya, nggak langsung ke ban. Nah, jadi sensasinya beda banget. Kalau misal kita bawa mobil listrik di jalan lengang lah katakanlah, dari 0 sampai misal 80, itu bisa banget, bisa kenceng, set langsung. Karena dari akselerasi dan dari torsi itu. Jadi kita tuh rasanya kayak bawa sports car. Oh, Adrenalinnya. Sederhananya kalau misalnya mobil konvensional atau mobil gaya lama adalah ketika kita menyalakan mesin, kita nginjak gas, energinya akan mampir-mampir dulu, sedangkan kalau mobil listrik begitu dinyalain, digas, energinya langsung ke ban. Kayak gitu tanpa ya. ada suara apapun. Iya, nah itu ya kenapa sih mobil listrik tidak bersuara, sedangkan mobil konvensional lebih menggerung-gerung istilahnya seperti itu? Ya namanya kan mobil konvensional punya engine, pasti ada pembakaran. Dari pembakaran itu timbul noise. Nah kalau di mobil listrik tanpa ada pembakaran, jadi ya langsung aja kayak mainan mobil gitu, ngalir langsung aja. Gitu. Trennya gimana di Indonesia? Kalau saya lihat Google Trends itu kan pencarian merek mobil listrik, berapa lama kita inden seperti itu kan lagi tinggi banget ya traffic pencarian itu. Anda sendiri melihat tren mobil listrik di Indonesia seperti apa perkembangannya lah dari awal muncul sampai sekarang? Oke, mungkin kita berkaca sedikit dari data Gaikindo ya tahun lalu. Tahun lalu itu mobil listrik terjual sekitar 10.000 unit di Indonesia. Nah, meningkat 1.400% dibandingkan tahun sebelumnya yang cuma 685 unit. Nah, itu bisa kelihatan tuh trennya tuh. Jadi semakin kesini, semakin banyak, semakin berkembang. Apalagi banyak pabrikan-pabrikan otomotif yang menyediakan produk-produknya di Indonesia. Kemarin ada MG, ada DWSK, ada Wuling, ada Hyundai, dan macam-macam gitu.
Terus yang paling menghebohkan lagi kemarin ada SMK Bima EV yang untuk pertama kali debut publik ya di Indonesia di pameran internasional ada Bima EV. Jadi banyak orang yang benar-benar tertarik dengan SMK, apalagi mereka sebagai perusahaan swasta nasional gitu kan. Itu menyedot perhatian banget sih. Jadi dilihat dari situ pemainnya semakin banyak, penjualannya eskalasinya makin tinggi. Trennya pasti akan terus berkembang terus tahun-tahun mendatang. Jadi sederhananya kapan waktu yang tepat bagi kita untuk membeli mobil listrik dengan konteks kita sudah punya duitnya? Oke, kalau untuk membeli mobil listrik kapan aja sebenarnya bisa gitu. Apalagi pemerintah kemarin berencana mengeluarkan insentif pajak ya untuk Udah. jadi harganya bisa lebih murah. Cuman hampir semuanya mobil listrik di Indonesia yang paling mass product lah ya, kita lihat Wuling REV yang kemarin laku 8.000 unit itu masih inden. Jadi kita 2-3 bulan inden, booking fee sekitar 5 jutaan lah kalau misal ada konsumen yang tertarik beli segitu. Dan apakah dengan korelasinya lagi dengan regulasi yang tadi yang pemerintah insentif pajak, ya inden aja, maksudnya pesen aja. Nanti akan ada, biasanya dealer akan menyesuaikan harga dengan aturan yang sudah berlaku. Apakah semua merek memang inden mobil listrik ini kalau kita beli? Ya, misal kayak Wuling REV itu 2-3 bulan. Kemudian yang paling fenomenal juga Hyundai Ioniq 5. Itu indennya bisa sampai setahun. Kemarin ada lagi juga Toyota BZ4X itu sampai 6 bulan. Jadi hampir semuanya inden karena peminatnya banyak gitu. Walaupun sebagian APM itu produsen otomotif bilang marketnya itu masih belum tercipta, benar-benar matang gitu. Masih sebatas euforia gitu. Wah, ada mobil. Iya, jadi ada mobil baru. Wah, tetangga itu mobilnya enak nih, Wuling kecil, murah gitu. Padahal mereka sudah punya mobil ICE, mobil pembakaran internal yang bensin atau solar. Jadi mobil listrik itu kayak jadi second car. Mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena penasaran ya? Ya. Oke, ini ceritanya ketika kita sudah membeli mobil listrik. Apa yang membedakan perawatan antara mobil konvensional dan mobil listrik? Gampang nggak perawatannya? Lalu bengkel-bengkelnya, apakah sudah banyak bengkel-bengkel mobil listrik? Kalau misalnya bengkel mobil konvensional kan itu kanibal aja kita bisa kayak gitulah. Nah, apakah itu ada di ekosistem mobil listrik? Iya, ngomongin perbedaan servis ya, mobil listrik sama konvensional. Sebenarnya karena spare part-nya, karena part-partnya itu terpotong 50%, jadi lebih simple. Kalau misal mobil konvensional itu kita biasa servis 6 bulan atau sekitar 10.000 km, mobil listrik bisa setahun baru servis, jaraknya bisa kalau nggak acuan tahun bisa 15.000 km. Dan servisnya murah kok, murah-murah banget. Kayak misal contoh yang di pasaran paling banyak ya, Wuling REV. Itu untuk kita dengan kondisi normal, catatan kondisi normal tanpa paket servis dan lain-lain ya. Biasanya kan setiap kali pembelian ada paketnya. Dalam kondisi normal, untuk servis pertama sampai ke 5 tahun gitu, itu cuma 3 jutaan gitu. Servis pertama paling yang diganti fast moving aja, barang-barang fast moving itu kayak kampas rem, terus ada filter AC, terus ada, karena si Wuling REV itu dia punya gardan, dia ada oli gardannya. Paling kalau dihitung-hitung sekali servis 300.000 sampai 500.000 saja. Berarti mobil listrik itu belinya yang mahal, tapi sebenarnya secara ekonomi perawatannya lebih ekonomis, kayak gitu ya. Dan kalau kita mobil konvensional kan bisa sekali servis bisa 2 juta, 3 juta. Tentang baterai, apa sih yang membedakan mobil konvensional dan mobil listrik dari daya tempuh atau daya jelajah? Misalnya nih untuk 2000 cc ke mobil konvensional gitu, kapasitas mesinnya berapa kayak gitu kan, kita spare duit harus ngisi tangki full tank gitu 600.000, 700.000 kalau misalnya Pertamax kayak gitu. Nah, mobil listrik itu gimana ngukurnya kayak gitu? Ya kalau mobil listrik berdasarkan kapasitas baterainya kan macam-macam nih. Kayak misal ada yang 39,2 kWh kilowatt hours,
Sampai yang paling tinggi sementara ini kalau nggak salah ya, yang punya beberapa merek itu dari Korea, sampai 72 kWh. Itu mempengaruhi daya jelajah. Biasanya rata-rata kayak mobil-mobil kalau yang listrik yang murah, itu daya jelajahnya bisa 200 km sekali isi. Sekali ngecas. Ya, terus kelas menengah ada yang 300 km sekali isi. Ada juga yang sampai 450 km sekali isi gitu. Itu yang membedakan besaran baterai itu harganya juga berbeda. Pasti berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya yang kelas murah kan ada yang 200 juta sampai 300 jutaan. Sedangkan untuk yang di atas daya jelajahnya di atas 300 km itu bisa sampai Harganya dari 700 sampai miliaran gitu. Memang masih mahal, baterainya itu kan mahal karena harga baterai itu sekitar 30 sampai 40% dari total harga on the road itu mobil kendaraan. Jadi sangat mahal. Apakah bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu kan? Kalau garansi, itu yang jadi pertanyaan kita semua. Gitu. Kita ngomongin garansi mobil. Bukan garansi, warranty. Kita ngomongin warranty. Warranty mobil listrik itu baterainya kan sampai 8 tahun. Sampai 160.000 kilometer. Ya macam-macam lah tergantung pabrikannya. Nah, itu yang jadi problem ketika baterainya di luar sudah kita pakai selama 8 tahun, baru misal sampai 10 tahun, drop. Walaupun mereka pabrikan bilang, itu sistemnya modular. Modular itu artinya tidak satu paket baterai, tapi bisa diganti bagian mana yang rusak, diambil. Nah, namanya barang elektronik, kita nggak tahu, masih itu barang-barang bener, mobil listrik kan barang-barang yang betul-betul baru. Jadi kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Itu yang jadi pertanyaan semua orang. Apakah 10 tahun? Nah, kalau drop gitu, gimana? Misal harus ganti, ya itu Nah itu gimana tuh? resiko kalau banget sih. misalnya? Gitu. Karena harga baterai, misal nih, ambil contoh mobil dengan harga yang 800 jutaan. Harga baterainya sendiri itu, kalau menurut pabrikannya itu sendiri, bisa 300 sampai 400 juta. Bayangkan. Oke lah, kita beli mobil konvensional gitu kan. Beli mobil konvensional. 10 tahun nggak dipakai, paling ganti aki, transmisi, olinya diganti, dibersihin, nyala lagi. Sekarang kalau mobil listrik 10 tahun, Nggak dicas? misal udah kan, merasa pakainya udah habis, who knows. Oh jadi ada kesenangan, tetapi juga ada faktor risiko yang pasti harus iya. dihitung sama konsumen, kayak Tuh. gitu ya. Apalagi ngomongin resiko, asuransi di sini tidak semuanya yang ngasih produk-produk untuk otomotif. Jadi Maksudnya gimana? asuransi kendaraan gitu kan. Ya mengenai resiko dan lain-lain gitu kan. Jadi tidak semua perusahaan asuransi menyediakan misal kayak proteksi komprehensif untuk kendaraan listrik. Karena mereka juga masih melihat Risikonya Risikonya, belum kelihatan nih kayak belum apa nih. kepetain gitu ya. Makanya berarti ya kalau kita beli gaya hidup dengan mobil listrik ya kita emang harus sediain duit lebih Iya, untuk budget lebih. risiko-risiko yang sebenarnya kita belum awam banget dengan risiko-risiko mobil listrik kayak gitu ya. Tetapi Mas Anjar, SPKLU atau pengisian itu, nah itu kan jadi problem juga ya. Kita sebenarnya bisa ngisi baterai sendiri nggak sih di rumah kayak gitu? Nah. Atau kita harus ngecharge itu di tempat-tempat yaitu yang SPKLU, SPKL SPKLU. yang ada udah banyak belum di Indonesia kayak gitu? Itu jadi big problem juga sih sementara ini. Bayangin nih Mbak, misal tadi kita nyebut penjualan 10.000 unit tahun lalu. Sedangkan jumlah SPKLU yang dimiliki BUMN kita itu sekitar 570 unit di titik. Misal ditambah lagi dari miliknya beberapa dealer-dealer, kan sudah ada yang perusahaan yang menyediakan gitu. Taruhlah 1.000 gitu. Perbandingannya 10.000 unit dengan 1.000, 1:10. Itu yang tersebar di Jawa Bali, belum di seluruh Indonesia. Belum lagi kita masih ngomongin tantangan ya. Kalau ngecas di SPKLU, kadang itu ada beberapa vendor. Si dispensernya, kita anggap dispenser lah itu ya. Ada beberapa merek, ada beberapa vendor. Harusnya kalau kita scan barcode, bisa dong. Saya pernah coba beberapa kali, ada error, ada problem, kita pindah lagi yang SPKLU sebelahnya, baru bisa. Kendala-kendala gitu ya pasti ada gitu. Dihadapi mobil-mobil listrik. Apalagi bentar lagi mudik, wah bisa kebayang kalau misal ada di beberapa titik rest area. Rest area. Tapi kan
kita nggak tahu ada berapa orang yang mungkin berebut, nunggu, apalagi nunggunya bisa lama. Kan? Nah, itu risikonya gitu ya. Kita bisa nggak Tidak sih kalau sebentar. kalau misalnya kayak dulu itu HP kan ada tuh HP yang bongkar pasang baterai ya. Kalau baterainya habis nggak pakai power bank, tetapi ganti baterainya. Nah, mobil listrik bisa nggak sih dengan pemikiran awam atau Oke. pemikiran ya bodoh-bodohannya kayak Oke. gitu? Nggak ada sih swap swap battery, nggak ada. Untuk baru ada mobil Motor motor ya? ya. Karena kan resiko keamanan tadi dia harus Oh, oke. harus aman dari guncangan, harus aman dari api, harus aman dari air dan lain-lain. Jadi gini, balik lagi sederhananya adalah faktor-faktor apa yang bisa mendorong kita untuk beli mobil listrik? Iya, karena faktor sebenarnya pertama ya finansial ya. Karena mobil listrik itu sebagai mobil kedua, ketiga. Faktor kesadaran bahwa oh iya harus ramah lingkungan. Gitu. Kita ngomong orang yang punya duit lebih dong, berarti kalau mobil listrik. Faktor orang yang lemah. Terus kemudian gimana soal performanya? Orang yang suka performa pasti seneng. Mobil listrik tuh fun to drive loh. Fun to drive itu enak buat yang nyetir kayak gitu. Enak dibawa nyetir. Nyaman juga. Buat penumpang? Penumpang juga oke kok. Nggak bising. Lebih stabil. Dari beberapa mobil yang saya tes, itu handlingnya enak. Lumayan. Tapi faktor risiko yang Resikonya membuat itu kita yang- berpikir ulang ketika berencana membeli mobil listrik apa? Ya itu apalagi kalau misal kita pengen beli mobil listrik, jangan mikirin ini deh mau jual kembali. Nah, itu kan karakter Indonesia kan. Wah kalau beli mobil segini, kira-kira harga bekasnya berapa ya? Oh, karakter orang Indonesia belum beli mobilnya, baru mikir mereknya aja udah kepikiran untuk ngejual lagi kayak gitu. Tapi bagus sih, pemikirannya sangat panjang gitu. Iya, iya. Bagus. Cuman ya gitu. Jadi kalau orang yang mau beli mobil listrik ya berpikir untuk daily use, paham resikonya kalau misal terjadi dengan apa-apa dengan baterainya, dan punya uang lebih gitu. Baik. Gini Mas Anjar, kalau nih saya duitnya adalah duit nanggung, tetapi saya juga pengen punya mobil listrik, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaannya luar biasa sih. Kalau duitnya nanggung, sebetulnya ada yang murah itu, yang 240 jutaan ada. Tapi kan bukan kategori family car, compact car, city car. Jadi cuman bisa nampung 4 orang Oh. untuk jarak tempuh 200-300 kilometer. Nggak bisa berharap lebih gitu. Memang masih mahal teknologinya, mahal, baterainya mahal, semuanya mahal. Apalagi mungkin kalau misal ada konsumen yang pengen tertarik, ya hybrid ringan bolehlah dilihat. Maksudnya, nah itu dia, Ada. itu juga menarik nih. Apa bedanya mobil listrik full listrik sama mobil listrik yang hybrid? Itu apa lagi nih istilahnya? Ya kalau mobil listrik kan full ya, ada dinamo dan baterai. Kalau mobil hybrid juga banyak banget variannya. Udahlah kita ambil contoh hybrid yang biasa, ada engine, mesin pembakaran, dan ada baterai dan kita sebutnya dinamo gitu kan, motor listrik gitu. Yang paling baru juga ada yang mild hybrid kita nyebutnya. Hybrid ringan, sebetulnya itu kayak mobil biasa dikasih power assist. Power assist itu kayak integrated start. Bahasa ya dinamo lah, kayak dinamo, tapi dia fungsinya untuk menggerakkan akselerasi awal. Jadi gerak awal supaya si mesin bensinnya itu tidak nyala. Jadi membantu mesin bensin. Kalau saya pernah nyoba sih itu untuk pengetesan keluar kota bisa 20 km per liter. Lebih baik beli yang mana kalau buat pemula? Full listrik atau hybrid? Ya. Tergantung kebutuhan juga ya, personal. Kalau misal untuk kebutuhan family car, malah hybrid is okay sih, masih masuk di akal gitu kan. Oke. Kalau duitnya lebih, Ya full listrik. aja. Full listrik Oke. sekalian nanggung. Itu balik lagi ke preferensi pribadi kan? Iya, tidak bisa Oke. digeneralisir gitu. Iya. Terakhir, ini ya mobil listrik itu berkembangnya kan emang pesat ya. Maju industrinya di Indonesia juga lagi diciptakan ekosistemnya. Tapi yang pengen saya tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan receh dari netizen-netizen yang budiman.
mobil listrik kalau kena banjir bisa korslet nggak sih? Iya, iya, iya. Satu, ada lagi pertanyaan yang lebih aneh. Mobil listrik kalau misalnya berhenti di lampu merah, hujan, nih yang naik motor jangan sampai nyenggol nih ntar kesetrum. Iya. Maksudnya ini ya jangankan mobil listrik ya, mobil konvensional kalau kena banjir juga bisa korslet, bisa mogok kayak gitu ya. Tapi maksudnya ini yang pertanyaan receh perlu dicerahkan sih. Ini wajar pertanyaan Iya, wajar iya. namanya juga barang baru ya. Iya. Tapi sebenarnya iya nggak? Nyetrum nggak atau korslet nggak kalau kena air kayak gitu? Iya, seharusnya sih enggak ya, karena setiap pabrikan dia punya standarisasi baterai. Ada standarisasinya itu ada IP68, International Protection. Artinya baterai itu sudah diklaim ya, sudah terlindungi dari air, anti air gitu. Gitu, IP68. Memang ada beberapa produsen yang sengaja pamer di pameran internasional kayak kemarin. Dia ngerendam baterainya. Didemoin selama beberapa hari tuh, tapi masih nyala gitu. Artinya mereka pengen mengedukasi bahwa sebenarnya aman kok gitu. Tapi masalah lagi kalau kita ketemu banjir gimana? Ya namanya mobil, mau listrik mau konvensional, kalau ketemu banjir ya sebaiknya sih hati-hati ya, nggak bisa gitu. Jangan maksain ya. Jangan maksain lah gitu. Kalau diameternya misal genangannya udah setengah diameter roda itu, ya udah putar balik aja lah gitu. Atau kalau hujan ya tunggu aja gitu. Nah yang problem lagi kalau misal gimana sih kalau misal di rumah nih parkir tiba-tiba kebanjiran, itu juga tuh celaka sekali. Karena ya belum, asuransi juga kan belum ada kan. Kalau ada asuransi mungkin bisa ditanggung asuransi, belum banyak. Faktor risiko lagi Risikonya ya itu. besar banget gitu loh. Soal Mungkin baterainya tidak apa-apa, tapi sistem elektrikal, sistem kelistrikan di dalam mobil itu pasti ya kalau kena air kan pasti bermasalah. Oke, ya kalau uang tidak jadi masalah ya sebenarnya beli mobil listrik sah-sah aja ya Sah, kayak ya. gitu ya. Tetapi memang harus berpikir Paham faktor konsekuensi. paham konsekuensinya, benar. Oke. Tapi ini perkembangan mobil listrik di Indonesia kira-kira secara teknologi ke depan apakah ini sudah cukup maju atau ada kemungkinan bisa berkembang lagi teknologinya? Wah, kalau sekarang teknologinya udah luar biasa maju ya. Ada sistem ADAS itu kayak sistem untuk membantu kita mengemudi lebih aman gitu. Udah, karena mahal kan mereka. Mobil listrik kebanyakan mahal. Ke depan ya pasti bisa lebih maju lagi. Itu Apalagi ADAS itu apa? sistem asistensi berkendara. Nah, bahasa Indonesia itu sistem asistensi berkendara. Jadi maksudnya? Jadi kayak misal itu kita ada sistem rem otomatis, itu bagian dari ADAS. Bisa meleng dikit ada lane keeping assist gitu kan. Itu tetap di lajurnya. Kalau kita nggak kasih sen, ya mobil nggak mau belok. Emang mobil konvensional nggak ada kayak gitu? Ada, tapi biasanya lebih canggih juga di mobil listrik. Oh, gitu. Tidak lebih sekomplit. terkini gitu ya, lebih terkini ya, kemutahiran teknologinya ya. Iya. Tapi ya itu, teknologi yang sudah sangat mutakhir, apakah berpotensi masih berkembang di masa depan? Pasti dong. Pasti berkembang. Kalau di luar negeri kita ngelihat mobil listrik sudah otonomus kan. Otonom kan, udah Nyetir swakemudi. sendiri. Iya. Istilahnya swakemudi. Gitu. Mungkin yang diharapkan di Indonesia adalah perkembangan baterai. Karena sampai saat ini masih sangat mahal. Hampir semua pabrikan juga berlomba-lomba memberikan formulasi baterai yang tepat. Jadi macam-macam tuh gitu formulasinya. Walaupun kita nyebutnya oke lithium ion, tapi di dalamnya formulasinya beda-beda. Dan kebanyakan pabrikan yang menguasai itu China dan Korea. Dua itu. Nah ini pertanyaan terakhir mulu. Tetapi ada nggak sih preferensi khusus ketika kita memilih mobil listrik? Oh saya kayaknya bagusan teknologinya Korea deh. Kayaknya bagusan teknologinya China deh. Atau kayaknya yang paling keren ini teknologinya Tesla mungkin dari Amerika kayak gitu. Ada preferensi apa yang membedakan preferensi negara produsen otomotifnya itu? Itu kembali lagi soal kebutuhan basic ya seseorang. Ada yang pengen untuk misal gitu udah mobilnya mewah banyak, ya udah dia belinya Tesla dong. Sesuai karakter dengan mewah itu adalah Tesla kayak gitu ya. Gitu. Kalau kita dengan budget yang terbatas itu 200 jutaan, 300 jutaan ya mobil China is oke lah gitu. Kalau misal mau yang moderate tapi canggih, harganya menengah ke atas. Korea. Oh, oke, baik. Oke, jadi kesimpulannya
Bedanya memang cukup banyak dengan mobil Banyak. konvensional, tetapi masalah setrum tidak nyetrum itu siapapun, apapun jenis mobilnya, Apapun jenisnya. tetap kalau ketemu dengan air, ya lebih Ya, baik hati-hati. menghindar, kayak Menghindar, gitu ya. ya. Baik, terima kasih Mas Anjar Laksana sudah berbagi insight receh tentang mengenal mobil listrik. Kita akan kembali ketemu di Teras Eksis selanjutnya.